Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisyah dan dosa. Dan berbuat zalim dengan tanpa hak di muka bumi. Dan kamu mempersekutukan Allah. Tapi ternyata Allah tidak menutup dengan syirik, Pak. Apa kata Allah? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa Allah menjadikan semua dosa itu ditutup dengan berkata tanpa ilmu? Kata para ulama, karena sumbernya itu. Munculnya kesyirikan gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam kebid'ahan gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam penyimpangan akibat berkata tanpa apa? Berkata tanpa ilmu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini menunjukkan, Pak, sebatas ahli ibadah tapi nggak punya ilmu itu, ya malah lebih banyak merusaknya, Pak. Ya. Maka dari itulah penting kita itu harus berilmu, saudaraku seiman. Baik, kita ambil faidah dari hadis ini. Kata Syekh Salim bin Eid. Faidah yang pertama, hikmatun Nabi SAW fi tawjihi wal mau'idah bidarbil amthal. Nabi SAW dalam memberikan peringatan dan nasihat, ya, terkadang dengan membawakan perumpamaan atau cerita-cerita orang-orang terdahulu, Pak. Ya. Ini menunjukkan, Pak, ya, menceritakan tentang orang-orang terdahulu boleh-boleh saja. Dengan syarat, ya, cerita itu memang benar terjadi, bukan fiksi, bukan fiktif. Adapun kalau bikin cerita dongeng, si kancil curi matimun misalnya, nggak boleh. Itu dongeng-dongeng bohong, Pak. Dalam Islam tuh nggak boleh kita mengajarkan anak-anak kita dengan dongeng-dongeng yang bohong tuh, nggak boleh. Ya. Nah, di sini Nabi SAW menceritakan tentang orang terdahulu. Dari mana Rasulullah tahu, ya? Apa Rasulullah membaca? Kan Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis. Ya, tentunya Rasulullah SAW mendapatkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah SAW qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalah fakammala bihi qatala 100 nafsin ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ينطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت به الملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri
bahwa Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Rupanya ia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, rahib. Lalu orang ini mendatangi si rahib itu dan berkata, sesungguhnya ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa, masih bisakah bertaubat? Kata si rahib ini apa? Tidak. Rupanya orang ini membunuh si rahib sehingga sempurna membunuh 100 jiwa. Kemudian ia bertanya lagi tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Maka ia pun ditunjukkan kepada seorang alim ulama. Lalu ia mendatanginya dan berkata, sesungguhnya ada orang yang sudah membunuh 100 jiwa. Masihkah ada pintu taubat untuknya? Kata ulama ini apa? Masih. Ya. Siapa yang menghalangi ia dengan taubat? Tidak ada. Pergilah ke daerah sana. Di sana itu banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan kembali ke daerahmu, karena itu daerah yang buruk. Pokoknya orang ini memang pengen taubat. Pergilah ia. Sehingga ketika berada di pertengahan jalan, didatangi oleh malaikat maut. Rupanya apa yang terjadi? Malaikat rahmat bertengkar dengan malaikat adab. Apa kata malaikat rahmat? Sesungguhnya orang ini datang untuk taubat, kembali kepada Allah. Ya. Apa kata malaikat adab? Tapi orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Maka didatangilah oleh malaikat dengan berbentuk manusia. Lalu malaikat adab dan malaikat rahmat ini menjadikan malaikat yang berbentuk manusia ini sebagai hakim. Lalu kemudian ia berkata, coba kalian ukur ke daerah mana yang lebih dekat. Apakah ke daerah yang ia tuju atau ke daerah yang ia tinggalkan? Maka mereka pun mengukur. Ternyata lebih dekat ke daerah yang dia tuju. Maka ia pun diambil oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat lain dalam sahih Bukhari, fakana ila al-qaryati salihah aqrab bi shibrin faju'ila min ahliha. Setelah diukur, ternyata lebih dekat ke daerah yang ia tuju 1 jengkal. Maka ia pun dimasukkan dalam penduduknya. Dalam riwayat yang lain, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin faghfira lah. Maka Allah pun mewahyukan kepada negeri yang ditinggalkan, menjauhlah kamu. Dan Allah berfirman kepada negeri yang dituju, mendekatlah kamu. Lalu Allah berfirman, silahkan kalian ukur. Ternyata ia lebih dekat ke negeri yang ia tuju 1 jengkal. Fafiratin fana'a bisadri nahwaha. Dan satu riwayat yang lain, ia pun berusaha sekuat tenaga, ya, untuk menuju daerah yang ia tuju tersebut. Subhanallah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini kisah tentang orang yang sudah membunuh berapa jiwa? 100 jiwa, bayangkan. Tapi dia pengen taubat. Tapi nggak tahu apakah taubatnya diterima apa enggak. Ya. Yang pertama nanya ke siapa, Pak? Ahli ibadah yang nggak punya ilmu.
Rupanya jawabannya apa? Nggak ada pintu taubat. Dibunuh. Yang kedua bertanya kepada ulama yang punya ilmu. Maka jawabannya benar. Apa kata dia? Masih ada pintu taubat buat kamu. Ini menunjukkan, Pak, sebatas ahli ibadah tapi nggak punya ilmu itu, ya, malah lebih banyak merusaknya, Pak. Ya. Maka dari itulah penting kita itu harus berilmu, saudaraku saya. Baik, kita ambil faidah dari hadis ini. Kata Syekh Salim bin Eid. Faidah yang pertama, hikmatun Nabi SAW fi tawjihi wal mau'idah bidarbil amthal. Nabi SAW dalam memberikan peringatan dan nasihat, ya, terkadang dengan membawakan perumpamaan atau cerita-cerita orang-orang terdahulu, Pak. Ya. Ini menunjukkan, Pak, ya, menceritakan tentang orang-orang terdahulu boleh-boleh saja. Dengan syarat, ya, cerita itu memang benar terjadi, bukan fiksi, bukan fiktif. Adapun kalau bikin cerita dongeng, si kancil curi metimun misalnya, nggak boleh. Itu dongeng-dongeng bohong, Pak. Dalam Islam tuh nggak boleh kita mengajarkan anak-anak kita dengan dongeng-dongeng yang bohong tuh, nggak boleh. Ya. Nah, di sini Nabi SAW menceritakan tentang orang terdahulu. Dari mana Rasulullah tahu, ya? Apa Rasulullah membaca? Kan Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis. Ya, tentunya Rasulullah SAW mendapatkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu, Pak, penting kita misalnya memberi nasihat, ya, dengan membuat cerita-cerita tentang orang-orang soleh terdahulu. Gak apa-apa. Cerita tentang para ulama, tentang para sahabat. Tapi dipastikan itu ceritanya benar, ya, bukan bohong. Saudara kasih iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, jawazut tahadduts an Bani Israil. Bolehnya menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israil. Fa inna fihim kanat al-ajib. Pada kisah-kisah mereka itu ada kisah-kisah yang ajib, yang mengagumkan. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ya, idza haddatsakum Banu Israil fala tusaddiqu wa la tukadzibu. Apabila, ya, mereka menceritakan tentang kisah Banu Israil, orang-orang terdahulu, jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Tapi kita lihat dulu, sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai kita terima. Kalau tidak sesuai maka kita tidak terima. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, yang bisa kita petik, kata beliau, an-nafsul basyariyah fiha khairun asil wasyarr wasu' dakhil. Jiwa manusia itu, Pak, aslinya itu suka kepada kebaikan. Fitrahnya manusia itu, ya, senang kepada ketaatan, Pak. Namun terkadang, Pak, ngikutin syahwat, ngikutin hawa nafsu, digoda setan, akhirnya dia pun jatuh kepada keburukan. Ya. Makanya terkadang ada orang yang berbuat maksiat, tapi hatinya pengen kembali kepada Allah. Ada nggak, Pak? Ada kayak gitu. Biasanya yang kayak ginian nih, Pak, yang suka dapat hidayah, Pak. Beda dengan orang yang berbuat maksiat tapi bangga dengan maksiatnya. Ada yang kayak gitu. Bangga kalau dirinya sudah pernah minum arak 1 gentong. Bangga kalau dirinya sudah pernah berzina. Ya. Bangga, subhanallah. Maka yang seperti ini biasanya sih jarang dapat hidayah, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fadlul ilm wal ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Walaupun ibadahnya sedikit, tapi kalau ilmunya banyak, itu lebih banyak memperbaiki, insyaallah, Pak. Sehingga kalau bicara pun dengan ilmu, ya.
Adapun kalau ahli ibadah, ibadahnya banyak, tapi ilmunya nol. Seringkali apa, Pak? Seringkali terkadang bikin ibadah-ibadah yang nggak ada contohnya. Kalau ngomong masalah agama, hanya sebatas menurut pendapatnya. Nggak pakai dalil, nggak punya ilmu. Ya, makanya kata para ulama, ya, orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Sedangkan para ulama walaupun ibadahnya nggak banyak, maka mereka itulah yang bisa membimbing saudaraku seiman. Dengan keilmuan saudaraku seiman. Penting kita itu. Makanya kalau kita berbicara dalam masalah apapun harus dengan ilmu, Pak. Bapak aja kalau bicara tentang masalah dunia ya, harus pakai ilmu, Pak. Bapak mau bicara tentang masalah kedokteran, sementara Bapak nggak punya ilmunya, kira-kira boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Saya mau bicara obat penyakit diabetes. Apa obatnya? Makan alang-alang. Dari mana kamu? Ya, kayaknya sih gitu. Nggak punya ilmu, tuh. Nggak bisa. Ya. Masalah dunia saja kita nggak mau terima, Pak. Kalau ada orang ngomongnya seenaknya, nggak mau terima. Masa masalah agama kita mau terima? Hanya karena dia disebut dai selebritis, terkenal, terus dia ngomong nggak pakai dalil, nggak pakai apa, cuma pakai otaknya saja. Anehnya banyak yang nerima. Heran saya. Harusnya kita kritis, masalah agama itu lebih berat, Pak. Dibanding masalah dunia. Kalau kita bicara tentang dunia dengan tanpa ilmu, ya yang paling yang rusak dunia. Tapi kalau kita bicara tentang agama dengan tanpa ilmu, yang rusak itu agama, Pak. Agama itu isinya apa? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Kalau salah, akidah bisa rusak. Ibadah bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menjadikan ya berkata tanpa ilmu itu, Pak, sumber segala macam kesesatan. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisyah dan dosa. Dan berbuat zalim dengan tanpa hak di muka bumi. Dan kamu mempersekutukan Allah. Tapi ternyata Allah tidak menutup dengan syirik, Pak. Apa kata Allah? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa Allah menjadikan semua dosa itu ditutup dengan berkata tanpa ilmu? Kata para ulama, karena sumbernya itu. Munculnya kesyirikan gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam kebid'ahan gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam penyimpangan akibat berkata tanpa apa? Berkata tanpa ilmu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini saudaraku seiman. Makanya kalau kita nggak tahu, Pak, lebih baik kita ucapkan apa? Kalau nggak tahu, bilang, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Jangan pernah merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Atau kadang kan kita ini mikirnya, aduh malu saya disebut nggak tahu. Mikirnya jangan itu. Yang kita pikirkan selamat dari api neraka dulu. Ya, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya kata Syekh Salim, al-jahilu aduwu nafsih. Orang bodoh itu musuh dirinya sendiri. Faqillatu fitnatir rahim sura'athu li'annahu kana min haqqihi taharus mimman istara'a 'ala al-qatl. Karena si rahib ini akibat kurangnya ilmu dia, Pak. Ngomongnya nggak pakai ilmu. Dia bilang apa? Nggak ada pintu taubat. Akibatnya dia dibunuh.
Padahal seharusnya kalau nggak punya ilmu mendingan diem. Serahkan kepada ahlinya, bilang aja, aduh saya nggak punya ilmunya, silahkan tanya kepada Ustadz Fulan. Kan lebih enak gitu Pak. Lebih selamat gitu. Dulu para sahabat begitu Pak. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang tabi'in datang ke seorang sahabat bertanya tentang suatu permasalahan. Dan sahabat itu berkata, coba kamu tanya ke si Fulan. Pergi dia ke si Fulan. Ketika datang kepada sahabat yang kedua, apa kata sahabat? Coba kamu tanya kepada si Fulan. Pergi lagi yang ketiga. Yang ketiga bilang, coba tanya ke si Fulan. Sampai ketemu ke pertama lagi. Saking takutnya Pak. Saking takutnya berfatwa tanpa ilmu. Makanya dalam asar disebutkan, ajra'ukum 'alan nar, ajra'ukum 'alal futyah. Orang yang paling berani untuk masuk neraka itu yang paling berani berfatwa. Maksudnya berfatwa tanpa ilmu, saudaraku seiman. Ngomong tanpa ilmu tentang masalah agama. Faedah selanjutnya, al-alim yuhtada binuril haq, yahtadi binuril haqqi wal ilm. Fayuwaffaqu lil huda. Orang yang berilmu itu mendapatkan hidayah dengan cahaya ilmunya itu. Makanya diberikan taufik kepada kebenaran. Penting sekali saudaraku seiman untuk kita menuntut ilmu, akhi. Iya. Kita menuntut ilmu bukan pengen disebut ulama, bukan. Tapi supaya kita terbimbing. Ya, akidah kita jadi benar, ibadah kita jadi benar, cara beragama kita jadi benar. Ya. Faedah selanjutnya, yang bagi alal alim wad da'i ila Allah an yubashshira wa la yunaffira wa la yu'ajjilu an-nas bi qunutin min rahmatillah allati wasi'at kulla syai'. Selayaknya seorang alim atau seorang dai, ya, jangan membuat orang lari dari kebenaran. Dan jangan tergesa-gesa berfatwa. Sehingga membuat manusia jadi apa? Merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Seorang alim dan dai itu ketika berdakwah, Pak, berusaha untuk memberikan apa, Pak? Ya, kemudahan yang tentunya kemudahan itu tidak keluar daripada koridor syariat. Jangan memberikan tasyadud, Pak. Ya. Kalau seorang ulama atau seorang alim dakwahnya langsung tasyadud, langsung keras, Pak. Wah, orang lari itu, Pak. Bukannya senang sama dakwah, malah nggak suka jadi. Makanya kenapa para nabi itu, Pak, berdakwah itu dari akidah dulu. Dari memperkenalkan manusia kepada Allah dulu. Ya. Membuat manusia cinta kepada Allah dulu. Membuat manusia takut kepada Allah dulu. Karena itu modalnya, itu dasarnya. Kalau engkau sudah cinta kepada Allah, sudah takut kepada Allah, disitulah akan tumbuh jiwa sami'na wa ata'na. Iya. Ada orang datang ke Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi dengan syarat, aku mau sholat 3 waktu aja. Ya Rasulullah terima, silakan. Tadinya dia sholat cuma 3 waktu, lama-lama ketika iman telah masuk ke dalam hati, akhirnya sholat 5 waktu. Subhanallah. Ya khotbah Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, babut taubah maftuh min jami'i dzunub wal khataya, kabiriha wa saghiriha. Bahwa taubat itu selalu terbuka, Pak, untuk seluruh dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Selama dia taubatnya dengan taubat yang jujur dari hatinya, ya. Yang kata Imam Nawawi, yang sudah pernah kita sebutkan, taubat itu ada 3 syarat. Yang pertama apa? Masih ingat nggak? Menyesali. Yang kedua apa? Meninggalkan dosa saat bertaubat. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan itu.
Maka kalau 3 ini ada, Pak, Allah terima taubat. Nggak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah kalau pelakunya bertaubat, nggak ada. Makanya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang, thumma astaghfartani ghafartu lak. Kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Subhanallah. Ya. Asal taubat aja, Pak. Dengan taubat yang benar, jangan kayak taubat sambal gitu ya. Ada taubat hari ini, tapi hatinya berniat besok mau baik lagi. Yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, al-malaikatul muwakkaluna bi bani Adam yakhtalifu ijtihaduhum fi haqqihim. Bahwa para malaikat terkadang mereka pun berijtihad, Pak. Buktinya ini, malaikat azab sama malaikat rahmat apa? Bertengkar. Apa kata malaikat rahmat? Dia datang dalam keadaan taubat kepada Allah. Apa kata malaikat azab? Oh enggak, dia enggak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Ternyata malaikat bisa berbeda pendapat, Pak, bisa. Ya. Ya kata Islam secara iman. Pada selanjutnya, qudratul malaika ala tasyakkul fi suratil insan. Bahwa malaikat itu mampu bisa membentuk diri jadi manusia, bisa. Malaikat bisa membentuk jadi apa? Manusia, Pak. Tapi masalahnya, Pak, kita tidak bisa memastikan. Ya. Kadang ada jemaah haji mengatakan itu yang minta-minta di Masjidil Haram itu malaikat katanya. Jangan ditolak. Kita katakan mana buktinya kalau itu malaikat? Ya. Kalau di zaman Rasulullah yang ngasih kabar. Zaman sekarang kita nggak tahu. Masalahnya setan pun bisa berubah menjadi manusia. Bisa mengubah dirinya jadi manusia, bisa. Jadi kita tidak bisa memastikan ini malaikat atau bukan. Ya. Faedah selanjutnya, masyru'iyatut tahawul minal ardi allati yu'sallahu fiha ila ardin la yu'sallahu fiha. Disyariatkan pindah, Pak, ke daerah yang di situ banyak orang soleh dan meninggalkan daerah yang di situ banyak orang berbuat maksiat sehingga kita tidak tidak bisa istiqomah gitu. Kalau kita tinggal di negeri atau di daerah yang di situ banyak maksiat, banyak preman, banyak pelacur, banyak kemaksiatan, sehingga kita tidak bisa istiqomah, mendingan pindah deh, Pak. Cari tempat yang di situ ada ilmu dan ulama, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, bahwa daerah yang tidak ada padanya ilmu dan ulama itu seperti apa? Seperti perkuburan. Ya. Jadi usahakan, Pak, kita cari tempat yang membuat kita bisa istiqomah di atas agama. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu nikmat, Pak. Bayangkan kalau antum tinggal di tempat yang di situ banyak maksiatnya, Pak. Mungkin antum selamat, tapi anak antum belum tentu selamat. Tapi kalau kita tinggal di situ, di daerah yang banyak orang solehnya, yang mendukung dalam agama kita, ya, insya Allah terpelihara keistiqomahan kita biiznillah. Faedah selanjutnya, yang bagi alat taib mufaraqatul ahwal allati i'tadaha zaman al-ma'siyah. Orang yang bertaubat hendaklah dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan zaman maksiatnya dulu itu. Dan semua segala sesuatu yang menjadi sebab dia jatuh kepada maksiat, tinggalkan, Pak. Kalau misalnya ada orang berkata, Ustaz, saya ini kok sulit sekali meninggalkan maksiat, Ustaz. Maka kita katakan, apa sebabnya? Sebabnya HP, Ustaz. Oh lah,
udahlah HP-nya buang aja, Mas. Kalau itu sebab utama kamu selalu berbuat maksiat gara-gara HP, udah HP-nya jual lah. Selamatkan diri kamu dari api neraka. Ya. Kalau sebab utamanya teman, tinggalkan teman, gak masalah. Cari teman yang saleh. Jangan pernah kita berkata, aduh Ustadz, saya ini kok lemah di depan maksiat Ustadz. Jangan. Ya akhi, ya, manusia itu pada asalnya diberikan oleh Allah kekuatan untuk meninggalkan apa? Maksiat. Tinggal gunakan kekuatanmu itu. Ya. Faedah selanjutnya, musahabatu ahli ilmi wa taqwa was salah tu'inu ala ta'atillah. Bersahabat dengan para ahli ilmu, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang soleh itu, kata beliau, bisa membantu kita untuk istiqomah dalam rangka menaati Allah. Makanya penting Bapak, Ibu, pilih teman. Jangan berteman kepada orang yang membuat kita apa? Futur. Kalau di zaman dulu saja, ulama salaf dulu berkata begini, kalau kamu punya teman yang selalu sholatnya masbuk, udah cuci tanganmu dari dia. Sholatnya masbuk terus, udah cuci tangan. Jangan kamu jadikan teman itu orang. Kenapa? Karena akan berpengaruh ke kita masalahnya, Pak. Sifat manusia itu suka apa? Suka mencuri sifat orang, Pak. Meniru orang, itu sifat manusia itu. Udah terpengaruh kita itu, Pak. Nah ini, Bapak, Ibu. Ibu-ibu misalnya punya teman yang kerjaannya suka selfie di mana? Di Instagram, di TikTok, ya. Udah Bu, jangan Bu. Jangan berteman sama perempuan kayak gitu deh. Nasihati dulu, tapi kalau nggak mau dinasihati ya udahlah. Cari wanita-wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya. Ya. Wanita yang suka selfie itu wanita yang kurang menjaga kehormatan. Tapi wanita yang senantiasa dia menutupkan dirinya, dia tidak memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya, itu menunjukkan dia wanita yang betul-betul menjaga kehormatan, ibu-ibu sekalian. Terpelihara. Ya. Faedah selanjutnya, tahammulul masyaqqah min ajli lihaq bis salihin. Dalilun ala sidqi rabbah fit taubah. Menghadapi beratnya jalan untuk bergabung dengan orang-orang saleh itu sebagai tanda kejujuran taubat seseorang. Orang ini memang mau taubat. Apa kata ulama itu? Pergilah kamu ke daerah sana. Di sana banyak orang-orang soleh. Beribadahlah kamu bersama mereka kepada Allah. Rupanya benar, Pak. Dia pengen taubat. Pergi dia ke sana, Pak. Dengan susah payah. Yang qadarullah meninggal di tengah jalan. Demikian pula kita. Ya. Saat kita terus berusaha bergabung dengan orang soleh, sabar, ya berteman dengan orang soleh, itu tanda bahwa kita memang betul-betul ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, man kharaja muhajiran ila Allah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar untuk hijrah kepada Allah, maka sungguh ia telah mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, hijrah kepada Allah itu ada dua macam, Pak. Macam yang pertama, hijrah berupa tempat. Itu meninggalkan tempat yang banyak maksiat, menuju tempat yang di situ banyak orang yang berbuat ketaatan. Ini disyariatkan. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, ini diperintahkan. Yang kedua, yaitu hijrah yang berbentuk perbuatan. Itu meninggalkan perbuatan yang buruk, berhijrah kepada perbuatan yang baik. Ya. Tadinya suka berbuat maksiat, sekarang alhamdulillah dia tinggalkan maksiat. Tadinya suka dugem, alhamdulillah sekarang sudah tinggalkan. Tadinya nggak pakai jilbab, suka memperlihatkan aurat, sekarang alhamdulillah sudah pakai jilbab.
Tadinya suka ngerokok, sekarang alhamdulillah sudah tinggalkan. Ya, sekarang kebiasaannya pakai siwak. Nah ini hijrah yang benar. Cuman Pak, hijrah itu usahakan secara kafah, menyeluruh, jangan sebagian-sebagian. Ya, nah, sebagian orang terkadang hijrahnya masih sebagian-sebagian. Ya nggak apa-apalah. Ya, kita bimbing terus tapi Pak. Ada orang yang masuk, alhamdulillah udah ngaji, alhamdulillah, Pak, udah berjenggot, alhamdulillah. Tapi belum bisa ninggalin ngerokok. Ada itu. Ada. Menghadapi kayak orang kayak giniin Pak, jangan terlalu keras Pak. Takutnya dia lari dari apa? Kebenaran. Tapi kita berusaha untuk menggiring dia kepada yang lebih baik. Bilang kepada dia, kurangi rokoknya. Dari 2 bungkus jadi sebungkus. Nanti dari sebungkus kurangi lagi terus sampai enggak sama sekali. Kadang kalau orang sudah kecanduan itu berat untuk meninggalkan itu. Yang kata Islam saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ada akhwat bercadar, Pak, alhamdulillah udah bercadar Pak, tapi masih senang selfie gitu. Ya, hijrahnya belum kafah ini Pak. Maka yang seperti ini kasih tahu, beri nasihat bahwa seperti ini tidak baik bagi seorang wanita. Ya, walaupun dia bersadar. Faedah selanjutnya, jawazut tahkim haitsu arsala ilaihi malakan bi suratin adami. Bolehnya menjadikan seorang ya yang berilmu sebagai hakim untuk melerai pertikaian. Kalau misalnya kita bertikai nih dengan sama teman nih, kita datang kepada seorang alim, Ustaz, tolong Ustaz, putuskan pertikaian kami ini, bagaimana ini? Nggak apa-apa, ya. Tapi minta kepada alim ini, tolong putuskan di antara kami dengan kitabullah, berdasarkan keilmuan Allah Subhanahu, keilmuan dari Allah dan Rasulnya. Faedah selanjutnya, ibu-ibu dan bapak sekalian, إذا تعارضت الأدلة والأحوال وتعددت البينات عند الحاكم فله أن يستدل بالقرائن على الترجيح. Seorang hakim yang hendak memutuskan pertikaian manusia, wajib dia melihat kepada apa? Dalil bukti-bukti yang akurat. Kalau ternyata bukti-buktinya kok saling bertabrakan, maka dia berusaha mencari penguat-penguat yang lain yang bisa menguatkan salah satu daripada apa? Bukti tersebut. Dan ini hanya yang bisa melakukannya orang-orang yang berilmu, Pak. Nggak bisa sembarangan. Ya. Faedah selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, afdaliyatu salihil bashar 'ala al-malaikah. Haitsu ja'ala al-malaka al-hakam 'ala surati adami. Hadis ini menunjukkan, Pak, orang soleh itu lebih utama daripada malaikat. Orang soleh itu, manusia yang soleh, lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena Allah menjadikan malaikat yang akan menghakimi, ya, berbentuk manusia. Ketika malaikat rahmat dan malaikat azab ini bertikai, maka Allah datangkan malaikat berbentuk manusia, Pak. Misalkan ini isyarat, Pak, bahwa orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, itu lebih utama dibandingkan malaikat. Bagaimana tidak? Malaikat nggak punya hawa nafsu. Malaikat nggak punya syahwat. Malaikat memang sudah Allah ciptakan untuk apa? Tunduk dan taat. Manusia punya syahwat, punya hawa nafsu. Sudah gitu setan menggoda lagi. Tapi dia tetap kuat bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Maka jelas manusia yang seperti ini lebih baik daripada malaikat, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, kepada faedah fikih, itu tentang perselisihan para ulama. Apakah orang yang membunuh dengan sengaja
lalu ia taubat, diterima taubatnya atau tidak. Pendapat yang sahih, yang rajih, diterima taubatnya. Tapi kalau dia sudah dilaporkan ke hakim dan hakim sudah menyatakan keputusan untuk dikisos, maka wajib dilaksanakan hukum apa? Kisos pada waktu itu. Kecuali kalau memang keluarga yang dibunuh memaafkan, saudaraku seiman. Ini pernah terjadi di Saudi, Pak. Ada orang membunuh, kemudian akhirnya dia mau dikisos. Pas mau dikisos, rupanya keluarganya memaafkan, tapi dengan syarat. Kami akan maafkan kamu asal kamu ngapalin Quran 30 juz. Rupanya orang ini karena nggak takut dibunuh, akhirnya dia ngapalin 30 juz. Ya, setelah selesai 30 juz, hafal, dimaafkan sama keluarga pembunuh. Ya sudah. Masya Allah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.